Perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kita akan memasuki yaitu masa studi kembali, ya. Ada yang akan masuk hari Senin ini, ada yang masuk mungkin tanggal 25, ya. Dan kita akan masuki masa-masa studi di tingkat SMP, SMA, dan masa libur akan berakhir, ya. Kalian pasti sudah puas masa liburan. Ada yang pergi jalan-jalan ke Bali, ya. Ada yang ke Lampung, ada yang ke Lombok, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Bali, ada yang ke Balije, ya. Ada yang ke Balian, ya. Banyak. Kalian menikmati liburan atau ada yang di rumah saja. Ada yang menikmati bersama papa mama. Ada yang menikmati kalian itu karena pembantu sudah pulang, maka kalian bekerja beres-beres di rumah. Yang tidak pernah cuci piring, yang tidak pernah ngepel, ya, dan kalian menikmati. Nah, ini maksudnya adalah masa sekolah kalian itu ada yang disebut adalah masa-masa tugas kalian setiap hari. Masa-masa rutin, ya, dan kalian sudah menikmati masa kairos kalian, yaitu masa libur kalian, dan kalian harus menikmati itu untuk menyegarkan pikiran kalian, menyegarkan jiwa kalian agar kembali fresh untuk sekolah, ya kan? Kalau kalian misalnya penat di sekolah, ya, karena mungkin ada yang belajar jam 7 pagi sampai jam 2 siang, ya, bahkan ada yang sampai jam 4 sore, maka kalian akan menunggu-nunggu masa istirahat. Kalau mungkin dulu Amang Pendeta itu pakai lonceng, teng, ya. Kalau kalian mungkin pakai bel, ya. Ada pakai apa kalian sekarang ini? Pakai WhatsApp. Nggak mungkin lah pakai WhatsApp, ya. Atau teriak-teriak, "Keluar main-main, woi." Nggak mungkin kan? Nah, jadi kalian memanfaatkan masa istirahat itu biasanya ngapain? Biasanya ada yang ke kantin makan, ya, makan bakso, makan miso, ya, makan Kentucky, atau apapun itu, ya. Kemudian ada yang menikmati pergi ke perpustakaan dan lain sebagainya. Tapi penting itu istirahat, ya, penting. Jangan kalian belajar terus. Kalau kalian belajar terus, saya pikir orang pun takut mendekati kalian. Ini kalau istilah sekarang itu disebut kutu buku, ya. Terus depan bukunya, terus dia belajar. Ada masa istirahat. Tapi pandai-pandai, ya. Pandai-pandai memanfaatkan masa istirahat. Tapi janganlah pulangnya kalian, "Amang, saya setuju dengan Amang, maka ada istirahat. Kalau bisa setiap hari istirahat, mulai bangun tidur sampai malam istirahat, Amang." Janganlah pulangnya, ya. Semuanya jadi waktu istirahat. Harus ada istirahat, oke. Tapi jangan jadi semuanya istirahat. Nah, ini ada yang penting kita mau coba lihat dari Marta dan Maria. Maria dan Marta ini sama-sama orangnya pekerja keras ini. Mereka ini orang yang aktif. Mereka ini tipe orang yang benar-benar mau melayani. Ya, buktinya ketika Yesus datang, Marta itu mau melayani di dapur, berikan makanan, minuman. Dan sebenarnya Maria ini juga pekerja keras.
Tetapi dia memakai kesempatan, ya, ketika Yesus datang ke rumahnya, dia mau pakai itu karena jarang, ya, jarang-jarang Yesus datang. Dia mau datang untuk mendengar Yesus berkhotbah. Dia mau datang ke sumur yang tak berdasar, ya, dasarnya begitu dalam. Jadi dialah sumber mata air itu. Dan dia mau disegarkan jiwanya yang sudah capek lelah di dalam melakukan aktivitasnya. Kalau kalian misalnya aktivitas kalian capek, ya, habis olahraga, ya, pasti kalian mau minum, kan? Nah, oleh karena itu dia bagaikan air yang menyegarkan dahaga kita. Nah, Maria memakai kesempatan itu untuk duduk dekat kaki Yesus. Dia duduk di dekat kaki Yesus. Nah, oleh karena itu dia disegarkan jiwanya. Untuk apa? Untuk nanti kembali, kan Yesus kan nggak selalu di situ. Dia pergi lagi mengajar tempat lain dan sebagainya. Maka habis itu dia disegarkan lagi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, bekerja di sini, bekerja di sana dan sebagainya. Nah, kalau dari situ kisah ini, pertama, mari kita datang, ya, kalau kalian mengalami lelah, kalau lelah kan ke air minum, ya kan, istirahat, tempat tidur dan sebagainya. Kalau lelah rohani kalian, datanglah kepada Tuhan di kaki Yesus, berdoalah, berlututlah. Kalau kalian misalnya sedang mengalami beban, ya, beban apa, Mang? Kami belum ada beban, belum cari makan kami, ya kan? Walaupun begitu, misalnya beban, mau kalian harus juara kelas, mau ini dan sebagainya, datanglah di kaki Yesus, berlutut, berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, ini yang pertama yang mau kita lihat. Kemudian yang kedua, Marta ini tipe orang pekerja keras. Marta ini tipe orang yang benar-benar mau sempurna. Dia ini adalah tipe orang yang benar-benar dia ini mau meraih prestasi dan sebagainya. Dia terus berusaha. Nah, Maria dan kita juga semua pasti mau seperti itu. Benar kan? Siapa di sini yang mau juara satu dari belakang? Ada? Enggak kan? Maunya dari depan kan? Nah, kalau bisa nanti pas wisuda kalian dapat piala, ya kan? Dapat penghargaan. Ya, setidaknya mempercantik status di Facebook, ya kan? Juara nih, gitu kan? Setidaknya ya untuk kenang-kenangan bagi anak cucumu nanti. Abang pernah juara, gitu kan? Saya pernah juara, atau apapun itu. Memang kita harus mengejar prestasi itu, benar kan? Siapa di sini yang tidak mau berprestasi? Ada? Enggak kan? Semua mau berprestasi. Nah, ini juga dia seperti itu. Tetapi apa yang terjadi setelah Marta melakukan itu? Dia ternyata menjadi stres. Dia menjadi marah. Dia menjadi orang yang merasa bahwa aku ini adalah orang yang sendiri. Lihatlah Tuhan, si Maria itu begitu. Dia justru menjadi orang yang tersingkirkan dan sebagainya. Seolah-olah apa yang diraihnya ini, apa yang dilakukannya ini menjadi hal yang tidak diperhatikan Tuhan Allah. Karena dia mengedepankan dirinya sendiri. Nah, kalian kalau mau juara, kalian mau tunjukkan itu sama siapa? Kalau kalian mau berprestasi, kalian tunjukkan apa? Ya kan? Untuk Tuhan, untuk Bapak, Mama. Wah, harus yang baik ya prestasinya ya. Karena dewasa ini kan ada namanya muncul di website atau muncul di koran, lulus di sini, ya kan? Kan dia, waduh, nama kawanku muncul di internet, muncul di koran. Aku pun mau memunculkan namaku, katanya. Gimana caranya? Melalui studi nggak bisa. Akhirnya dia munculkan dengan merampok, ya kan? Anak serpong, ya kan? Dia merampok masuk wanita. Ini tidak baik ya. Prestasinya adalah prestasi di dalam Tuhan. Merampok. Nah, kita lihat Marta kembali. Marta ini ya
setelah dia melakukan ini usahanya sendiri terus, ternyata dia jatuh kepada marah, stres, dan sebagainya. Maria memang menjalani itu. Dan setelah itu, ya, dia sepertinya lelah juga, dan orang-orang yang lelah ini akhirnya menjadi habis waktu untuk kesana kemari. Tidak hal penting, kehilangan prioritasnya, kehilangan arah tujuannya. Sedangkan Maria mencoba untuk menyegarkan kembali. Ini semuanya mau kulakukan untuk apa? Ini semuanya mau kutunjukkan untuk siapa? Akhirnya dia datang di kaki Yesus. Tuhan, aku mau datang ke kakimu. Sepertinya aku ini sudah hilang arah ini. Sepertinya aku ini sudah kehilangan jalan dan lain sebagainya. Prioritasku sudah tidak muncul lagi, sehingga aku lakukan itu untuk diriku. Aku lakukan itu untuk kesenangan pribadiku dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mau mencoba menyegarkan, yaitu arah prioritas kita. Nah, tentu mau mengarahkan arah prioritas. Kalau di sini kita buat tema kita adalah yaitu memilih bagian yang terbaik. Kalau kalian memilih bagian yang terbaik, prioritas apa yang menjadi dasar kalian? Apa yang menjadi dasar pemikiran sehingga kalian memilih inilah yang terbaik, inilah prioritasku, inilah tujuanku? Apa yang menjadi dasar kalian? Kepada anak-anak remaja saat ini, ya, kalau kalian mau sekolah untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Untuk masa depan. Kalau kalian misalnya aktif melayani di gereja, untuk apa? Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kalian makan untuk apa? Oh, ini lebih gampang. Kalian makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup. Makan untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan. Ada di sini hidupnya untuk makan? Enggak ada kan? Enggak ada yang pasti tujuannya sini hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, saudara-saudara, ini yang mau diarahkan sekarang. Tujuan kalian ini adalah untuk apa? Untuk masa depan, untuk kalian nanti bisa tiba di kerajaan sorga sana. Nah, saudara-saudara, kamu mau ajak kalian untuk melihat bahwa proses kalian begitu panjang. Begitu panjang, seperti Amang juga panjang. Kalian TK, umur berapa kalian TK? 4 tahun ada yang sudah TK, sampai umur 6 tahun. 2 tahun sekolah, iya kan? Kemudian SD berapa tahun? 6 tahun, 8. Kemudian SMP 3 tahun. Kemudian SMA 3 tahun. Sudah berapa tahun itu? 12 tambah 2 14. Kuliah berapa tahun? S1 4 tahun. Oh, ada yang 7 tahun di sini S1? Ada yang bercita-cita 7 tahun? Enggak ya? Enggak ada yang mau jadi mahasiswa apa nih kan? 4 tahun. 4 tambah 14, 18 tahun. Kalau mau ambil S2 2 tahun. Itu berapa tahun? 20 tahun. Waduh, panjang sekali sekolahnya. Iya kan? Panjang. Kalau kalian terus lanjutkan itu, capek nggak? Capek. Maka kalian perlu istirahat. Istirahatnya apa? Itulah dia masa-masa liburan. Atau contohnya yang sederhana seperti ini. Kalau kalian pergi ke Jogja, tapi janganlah pakai pesawat. Kalau pakai pesawat nggak mungkin istirahat di atas kan? Kalau naik mobil, maka itu kalian akan berhenti ke rest area kan? Rest area, istirahat, kemudian segar lagi tubuh jiwa, kemudian lanjut lagi. Nah, kira-kira begitu juga kalian ya. Ini soal iman ya, soal rohani kalian harus disegarkan. Ini yang mau dicoba dilakukan oleh Maria ini. Jadi ini bukan soal makanan minuman ya.
Ini Tuhan tidak mempersoalkan makanan minuman, karena Yesus datang ke situ, ke rumah Maria dan Marta bukan untuk makan dan minum, bukan. Karena dia ini mau mengajar, dia mau memberikan air kehidupan bagi Maria dan Marta. Jadi Maria memilih, aku mau dekat di kakimu, sedangkan Marta masih duduk di tempatnya sendiri, yaitu sibuk di urusannya masing-masing. Nah, saudara-saudara, untuk itu diajak kita. Yang pertama saya mau bagikan, yaitu bagi kalian khusus, bagaimana kalian mau berlutut di kaki Yesus. Berlutut di kaki Yesus. Itu yang mau Amang ajak kalian. 7 hari berlutut di hari Minggu. Setiap hari di rumah, berlutut di rumahmu sejam. Kemudian di dalam 1 bulan, di dalam 1 tahun, di dalam perjalanan hidupmu, bagaimana engkau memakai waktumu untuk berlutut. Dan ini yang mau diarahkan supaya kita segar, supaya semuanya nanti yang kita lakukan adalah dilakukan di dalam nama Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Allah, bukan dari egonya lagi. Seperti si Marta, dia melakukan di dalam egonya, di dalam pikirannya sendiri. Coba kita buka Kolose 3 ayat 17. Kita buka Kolose 3 ayat 17. Kita baca sama-sama, ya. Sudah dapat? Mari kita baca Kolose 3 ayat 17. Dua-dua ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah yang mau diajak, yaitu supaya kalian melakukan di dalam Allah Bapa untuk segala sesuatu, baik itu perkataan, perbuatan untuk Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, Marta ini menjadi simbol dari diri kita, simbol setiap orang yang berteriak dari kehidupannya. Berteriak gimana sih, Bang? Ya. Kalau kalian misalnya di rumah berteriak karena apa? Karena ada kecoa, ya. Karena hantu, ya. Ada pernah kesini lihat hantu? Karena dikejar-kejar anjing, ya. Berteriak karena senangnya, ya. Karena gol, ya. Ya, apalagi yang mau main bola ini ketika teriak gol. Nah, kalau ini Marta tidak. Dia ini berteriak karena apa? Karena dia seolah-olah tidak lagi mendapat penilaian yang terbaik dari Tuhan. Seolah-olah yang dilakukan oleh Maria itu yang benar. Menurut Marta itu salah. Wah, jadi jangan-jangan kita pun seringkali seperti itu, ya. Anak-anak remaja seringkali, atau kita manusia lah semua, ya, baik entah siapapun itu, seringkali menilai bahwa Tuhan, kenapa Dia yang seolah-olah menjadi benar, padahal saya yang bekerja keras. Ya kan? Siapa yang kerja di sini? Maria atau Marta? Marta kan? Tapi dia seolah-olah tidak mendapat penilaian dari Tuhan, maka dia teriak. Sedangkan si Maria, dia hanya duduk di kaki Yesus. Dia benar. Dia yang dikatakan Yesus mendapat yang terbaik. Kalau kalian di posisi Marta, teriak nggak kalian? Oh, iya. Ya. Pasti kalian akan katakan, "Oh, Tuhan," kalian protes kan? Amang juga pasti protes mungkin di posisi Marta. "Tuhan, kenapa dia hanya duduk saja, kami kerja? Kok dia yang nggak kau suruh menemani aku? Kenapa dia kau biarkan begitu? Suruhlah." Tapi apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Coba kita baca jawab Yesus di ayat 41. Tuhan Yesus menjawab, Marta, dua-dua ya. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42. "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Wah,
Mengerti nggak arti kalimat ini? Mengerti tidak? Nah, seolah-olah ya apa yang dilakukan oleh Marta ini tidak nomor satu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Memang ya, ketika membaca tafsirannya, ternyata kita sering sekali mau menampilkan diri kita lebih kuat dan lain sebagainya, seolah-olah kita kudus, lebih benar dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak di kaki Yesus, ketika tidak berada di tangan Yesus, itu semuanya tidak begitu bernilai, bahkan disebut tidak ada nilainya. Kalau kalian juara satu tidak di dalam Tuhan, maka itu tidak ada nilainya. Kalau kalian misalnya melakukan pelayanan luar biasa, kalian pelayanan tetapi tidak untuk memuji Tuhan, tidak dalam iman, itu tidak ada nilainya bagi Tuhan. Harus di dalam Tuhan kalian lekatkan. Dan tafsiran yang lain juga disebut bahwa ini kita sering melakukan mencari keselamatan dengan melakukan hukum Taurat, tapi Maria melekatkan dirinya kepada Yesus, hanya percaya kepada Yesus. Aku ini tidak ada apa-apanya, walaupun kulakukan itu semua, itu sia-sia. Harus kuletakkan di kaki Yesus. Itu dia. Jadi kalaupun kalian lakukan hal kecil, kalian percaya saya lakukan ini Tuhan untuk Tuhan Yesus, maka itu sangat berharga bagi Yesus. Tapi kalau di luar Yesus, maka itu tidak akan menjadi berharga di mata Tuhan. Sebagai contoh, kalian kan tahu itu pemain bola Ronaldo, ya kan? Ronaldo atau Ronaldo? Siapa di sini? Oh, ini ada sini. Kalau dia pemain bola, berapa harga bola? Harga bola yang paling 1 juta ya, 1 juta. Kalau ada tanda tangannya si Ronaldo apa? Itu jadi mahal, iya kan? Kemudian kalau misalnya kalian ada buku seperti inilah, paling harganya 50.000 contoh. Tapi kalau ada tanda tangannya si Jokowi di sini misalnya, maka ini bisa berharga, iya kan? Dan misalnya lah gitar, kalau abang yang memainkan mungkin nilainya ya 100, tapi kalau si pemain gitar yang terkenal, orang selain itu siapa? Didi ya, siapa? Itu kalau dia memainkan dan dia memegang, dia akan sangat berharga, iya kan? Nah, oleh karena itu ya, begitu juga kalian, kalau kalian letakkan diri kalian semuanya itu di kaki Yesus, yang tidak berharga pun kalian atau apapun menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu dia. Letakkanlah semuanya, cita-citamu, impianmu, masalahmu, apapun itu, letakkanlah. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku letih, aku hanya mampu melakukan ini, aku hanya bisa seperti ini. Letakkan, maka itu akan menjadi sangat berharga. Itu yang mau dicoba dilakukan oleh Maria. Selama ini Tuhan, aku sudah tidak ada apa-apanya, aku sudah bosan, dan dia mau memakai kesempatan yang terbatas itu. Aku datang kepada Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau diajak firman Tuhan hari ini. Mana prioritas kalian? Sekarang kalau sudah ada prioritas kalian, letakkanlah di kaki Yesus supaya dia memberkati. Yang terakhir, saudara-saudara, kan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Dia dalam bentuk fisik, ya, laki-laki dia. Dan oleh karena itu dia coba dikasih oleh Marta yaitu makanan minuman, dan si Maria duduk. Nah sekarang Yesus mau datang juga kepada kalian, ya, ke dalam hatimu, ke keluargamu, tapi tidak dalam bentuk fisiknya sebagai laki-laki, tapi dia sudah dalam bentuk roh. Jadi dia bisa datang kapan saja. Nah sekarang dia mau datang ke rumahmu, ke hatimu. Apa yang mau kau coba persiapkan sekarang?
Apa yang akan kau lakukan? Nah, kalau Marta Maria sibuk dengan makan minuman, kalian bagaimana bisa seperti Maria menyediakan waktu berlutut di dalam setiap hari? Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk menyambut dia datang memberkati, ada waktu bagi kalian untuk merasakan jamahan Tuhan. Sambutlah Yesus itu, ya. Sambutlah dalam dirimu. Kalau tidak, maka akan sia-sia semuanya itu, ya. Nah, memakai waktu, ya. Kalian harus pandai-pandai. Memang kalau sekarang ini sibuk kali bapak mama, ya. Maka ketika sibuk bapak mama, kalian pun menjadi seolah-olah tidak diperhatikan. Kalian sibuk dengan permainan-permainan kalian. Apalagi sekarang begitu banyak jenis permainan, ya. Gamenya, dulu ada game namanya Monster Legend, sampai udah level 70, disuruh dihapus, Pak. Sudah tanggung memang, sudah level atas. Nah, sekarang ada permainan baru, yaitu Pokemon, ya. Abang sendiri agak bingung gimana sih Pak Pokemon ini, ya. Jadi ternyata repot juga, ya. Bisa muncul di sana, bisa muncul di situ, dan setelah coba cari tahu, waduh, ternyata kalau kalian naik sepeda motor mainkan itu, bisa-bisa kalian bertindak, bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Mata kalian memang agak, dulu hanya duduk-duduk, ya, main apa, sekarang berjalan, berkeliling. Nah, sekarang abang mau katakan dari sini, ya, oke, kalau kalian mau pakai itu kesempatan main Pokemon, ya. Nah, tapi harus seperti ini. Jangan kalian menjadi kecanduan. Jangan kalian menjadi itu yang menguasai kalian. Kalian harus bisa menguasai itu. Dan itu menjadi media. Misalnya lah, kalian mau berteman dengan si A, si B, main game online, atau sama bapak, mama, pakai itu supaya kalian bisa namanya bersosialisasi. Oke, pakai. Tetapi ingat saudara-saudara, jangan menjadi lupa juga hal yang prioritas, yaitu untuk meraih masa depan. Itu hanya untuk menyegarkan, ya, menyegarkan semangat kalian untuk aktif kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jangan gabe mulai pagi satu board game Holland nomor Pokemon, maka mama dan mama pun bilang, aduh, ditarik nanti HP kalian itu, kemudian tidak boleh ada apa-apa, sehingga HP kalian hanya HP yang pakai Bluetooth saja, ya, yang suaranya suara seruling bambu, ya. Nah, itu bisa-bisa marah bapak mama, abang padi tapi gabi persoalan. Makanya tadi abang Sintua bilang pakai metode apa namanya, pesan apa, silent, ya, penerbangan, supaya kalian nanti jangan bermain Pokemon di situ. Wah, pernah katanya di masjid, di tempat lain, ya, tempat lain, pas maghrib begini ternyata dia main muncul di sana. Makanya bingung juga. Nanti kalau di gereja sempat seperti itu, waduh, persoalan, ya. Maka bisa menjadi hal yang fenomenal lagi nanti di gereja. Hentikan, ya. Kalau mau gereja, gereja. Kalau mau berdoa, berdoa. Kalau mau bernyanyi, bernyanyi. Nah, pakailah waktu itu hanya benar-benar untuk yang prioritas. Sekarang apa prioritasmu? Catatlah. Kemudian yang kedua, letakkan di kaki Yesus, supaya itu menjadi bernilai. Dan sekarang jalani, lakukan untuk meraih prioritas itu di dalam iman. Inilah yang mau dicoba ditekankan dari Maria ini. Jadilah seperti Maria, dan jangan takut, Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih yang terus menyertai, memberkati kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Seperti Engkau yang hadir di rumah Maria dan Marta, dan Engkau pun berkenan hadir di hati kami, di keluarga kami, dan di dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami membuka hati kami, jiwa kami, untuk menyambut Engkau, supaya kami tidak sibuk dengan urusan kami masing-masing,
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin peka kepada suara-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin peka dan haus akan ajaran-Mu. Karena itulah yang terutama dan hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah. Berkati kami anak-anak remaja HKBP Serpong. Berkati keluarga kami. Berkati setiap studi kami, supaya kami dapat meraih masa depan yang lebih baik. Ampunkan kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.